Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Iswahani, Nur Asyikin Afifah, Wahyu Hidayat, Salma Fitratun Nisa, Lia Saifah Sa'diyah, dan Asri Naili Rahmah. Video kali ini kami susun guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah IPA lanjut untuk SD atau MI, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai video praktikum sederhana dari sifat-sifat zat, yaitu zat cair, padat, dan gas. Nah, langsung saja silahkan simak video berikut ini. Zat cair merupakan suatu zat atau benda yang memiliki volume tetap. Akan tetapi, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempati zat atau benda tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, saya akan melakukan percobaan sederhana. Di sini saya memiliki air di dalam ceret, volumenya setinggi garis merah. Ini. Kemudian saya memiliki mangkuk dan juga gelas. Saya akan menuangkan air di dalam ceret ini ke dalam mangkuk dan gelas. Dapat kita lihat, bentuk air yang di dalam ceret tadi berubah sesuai dengan bentuk mangkuk dan gelas. Hal ini membuktikan bahwa zat cair memang memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian, air di dalam gelas dan di dalam mangkuk ini akan saya kembalikan ke dalam ceret. Air yang sudah saya pindahkan ke dalam gelas lalu saya pindahkan lagi ke dalam ceret. Kita lihat volumenya masih tetap sesuai dengan garis merah ini. Hal ini membuktikan bahwa zat cair memang memiliki volume yang tetap. Untuk penjelasan zat padat dan zat gas, silahkan simak videonya sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Lisa. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat zat padat dan zat gas. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelas. Yang kedua, botol. Yang ketiga, mangkuk. Yang keempat, balon. Dan yang kelima, 3 buah spidol. Untuk percobaan sifat zat padat, di sini kita akan memasukkan masing-masing spidol ke dalam gelas, botol, dan mangkuk. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sifat zat padat yaitu bentuknya tetap tanpa dipengaruhi oleh wadahnya. Selanjutnya, untuk percobaan sifat gas, di sini saya memiliki sebuah galon yang di dalamnya belum terdapat udara atau gas. Lalu di sini kita akan melakukan pembuktian sifat gas, yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Baik, kita akan isi balon ini dengan udara atau gas. Nah, ini adalah bukti bahwa sifat gas yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kemudian kita akan melakukan pembuktian sifat gas berikutnya, yaitu bentuk dan volumenya berubah-ubah, di mana bentuk balon yang mulanya seperti ini menjadi seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Saifah Sa'diyah, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. NIM 19104080083. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai adhesi dan kohesi. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada
wadah berisi air putih dan sendok, kemudian ada daun dan ada kertas. Nah, selanjutnya kita akan meneteskan beberapa tetes air putih ke atas daun dan kertas. Dapat kita lihat di sini, air yang diteteskan ke atas daun tetap berada di atas daun, sedangkan air yang diteteskan di atas kertas menyerap di kertasnya. Nah, air yang diteteskan ke atas daun dan tetap berada di atas daun merupakan peristiwa kohesi, yaitu terjadinya gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kohesi ini dipengaruhi oleh jarak antar partikel serta kerapatan suatu zat. Akibat adanya gaya kohesi ini adalah menyebabkan dua zat tidak akan dapat bercampur walaupun berada di satu tempat yang sama. Contoh lain dari peristiwa kohesi yaitu tidak bercampurnya air dengan minyak. Sedangkan air yang diteteskan ke atas kertas itu memperlihatkan adanya peristiwa adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Kertas memiliki partikel padat sedangkan air cair. Akibat adanya gaya adhesi ini akan mengakibatkan dua zat melekat jika dicampurkan karena molekulnya saling tarik-menarik. Contoh lain dari adanya peristiwa adhesi yaitu bercampurnya air dengan teh atau kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai bagaimana benda tersebut terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Pembahasan ini terdapat di hukum Archimedes. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana benda terapung. Benda terapung bisa secara keseluruhan terapung, kemudian setengah berada di atas dan setengah berada di bawah, ataupun benda bisa terapung berada di bawah permukaan air secara keseluruhan. Benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda itu kurang dari massa jenis benda cair. Kemudian pembahasan yang kedua, melayang.
benda dikatakan melayang apabila benda tersebut memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis benda cair tersebut. Seperti yang ada di tengah gambar tersebut, benda berada di tengah. Kemudian benda dikatakan tenggelam yang berada di paling dasar itu apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis benda cair. Sedangkan rumus untuk mengetahui massa jenis yaitu massa benda dibagi volume. Seperti itu. Melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu sekarang praktikum. Benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda kurang dari massa jenis benda cair. Kemudian benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis benda cair. Kemudian tenggelam apabila massa jenis benda lebih dari massa jenis benda cair. Mari kita buktikan di praktikum, yaitu ada dua gelas A dan gelas B, dan kemudian ada dua butir telur yang nantinya akan membuktikan benda mana yang tenggelam, benda mana yang terapung, dan benda mana yang melayang. Mari kita buktikan. Kita ambil telur yang pertama, kita masukkan ke gelas yang A. Ya, kita masukkan. Oke. Posisi telur di benda A atau di gelas A yaitu posisi berada di dasar, yang artinya tenggelam secara keseluruhan. Kemudian telur kita masukkan ke gelas B. Ya, lepas. Oke. Nah, kedua posisi sama-sama tenggelam di dasar. Mari kita lihat. Oke. Untuk membuktikan bagaimana benda tersebut bisa melayang ataupun terapung, maka dibutuhkanlah yaitu bahan yang ketiga, yaitu garam. Kita kita masukkan garam, yaitu di gelas yang B. Kita masukkan garam yang pertama 1 sendok, ya, 1 sendok garam kita masukkan ke gelas B. Oke. Nah, kita lihat perubahannya. Kita tambahkan 1 sendok lagi. Apa yang akan terjadi? Oke. Sudah melayang. Berarti gelas A itu belum ditambahkan garam sedikit pun, posisinya tetap yaitu tenggelam. Sedangkan gelas B sudah ditambahkan 6 sendok garam, yang terjadi yaitu melayang. Kita lihat posisinya berada di tengah, berarti 6 sendok garam untuk mencapai posisi melayang dari yang posisi awal tenggelam. Kita tambahkan 1 sendok lagi, ya, 1 sendok teh ya ini ya. Oke, kita masukkan. Posisinya akan menjadi apa? Posisinya semakin menaik. Ya, posisinya masih melayang.
aduk. Kita aduk lagi seperti yang awal. Posisinya akan menjadi seperti apa? Oke. Oh, posisinya menjadi terapung. Ini kita lihat perbedaannya. Jadi untuk membutuhkan 6-7 sendok sehingga telur bisa menjadi posisi terapung. Untuk 5 sendok, 6 sendok posisinya melayang seperti itu. Untuk gelas A kita diamkan karena yang menjadi percobaan yaitu gelas B. Gelas A posisi tetap karena massa jenis benda itu kurang dari massa jenis cair. Sedangkan posisi benda B yaitu telurnya posisi terapung, yaitu massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cair. Nah teman-teman, itu tadi video praktikum sederhana kita mengenai sifat-sifat zat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.